Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kelas 3. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Indah di hari Selasa 4 Agustus 2020. Ya. Hari ini pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3, pekan 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Baik, sebelum Bu Indah mulai penjabarannya, Bu Indah akan memberitahu kalian tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati, diharapkan kalian dapat memahami ciri-ciri dan pertumbuhan, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan. Lalu menuliskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan. Memahami jenis perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Lalu mengidentifikasi daur hidup hewan dengan cara metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tanpa metamorfosis. Nah, pertama, Bu Indah akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan serangga. Ya, Bu Indah ambil contoh di sini yaitu kupu-kupu. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri kupu-kupu. Nah, kupu-kupu termasuk serangga yang hidup di darat. Ya, kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, kita akan lihat di sini proses daur hidup kupu-kupu. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, prosesnya dari kupu-kupu lalu bertelur. Nah, telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Nah, ulat akan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Ya, lalu ulat tumbuh menjadi kepompong. Nah, kepompong ini adalah ulat yang membungkus dirinya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Ini kan seperti diselimuti ya. Nah, kemudian kepompong tumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa atau disebut imago. Ya, nah ini mulai kupu-kupu menghasilkan telur, telur tumbuh menjadi ulat, lalu ulat menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong tumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kita lihat daur hidup kupu-kupu, ya. Pada daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan bentuk. Nah, bentuk hewan muda dengan bentuk hewan dewasa berbeda. Nah, ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Ya, baik. Lalu kita akan membahas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan serangga lainnya. Nah, Bu Indah ambil contoh lagi yaitu capung. Ya, kalian bisa lihat pada gambar. Ya, ini adalah proses daur hidup capung. Ya, capung berkembang biak dengan cara bertelur di air. Ya, nah setelah bertelur, capung akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi capung muda atau nimfa. Nah, capung muda hidup di air dan memakan serangga kecil atau ikan kecil. Nah,
Kemudian capung muda ya akan mengalami pertumbuhan lagi ya serta keluar dari air. Nah, menjadi capung dewasa. Nah, ini adalah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan capung ya dari telur lalu menjadi capung muda lalu menjadi capung dewasa ya. Nah, ini tidak ada perubahan yang signifikan seperti perubahan pada kupu-kupu tadi ya. Nah, ini termasuk daur hidupnya. Kita lihat di sini. Ya, tadi kan bentuk tubuh capung mulai dari telur, lalu bentuk tubuh capung muda mirip dengan capung dewasa. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan seperti perubahan pada kupu-kupu. Nah, perubahan bentuk capung ini disebutnya metamorfosis tidak sempurna, ya, karena hanya melewati 3 tahapan, tadi telur, capung muda, capung dewasa. Nah, contoh lain serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ada kecoa dan belalang. Oke, nah sekarang kita akan bahas yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan mamalia. Bu Indah ambil contohnya di sini yaitu kucing ya. Kalian perhatikan gambar. Nah, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, ciri khususnya yaitu kucing kulitnya ditumbuhi dengan rambut atau bulu ya. Nah, kucing bernafas dengan paru-paru ya. Kucing ini pemakan tumbuhan dan juga daging ya. Nah, perubahan bentuk pada kucing tidak mengalami metamorfosis karena perubahan fisik yang semakin besar tanpa disertai perubahan bentuk tubuh disebut daur hidup tanpa metamorfosis. Kalian bisa perhatikan di sini dari mulai lahir bentukannya sudah kucing, tidak dari bentukan telur gitu kan ya. Nah, lalu tumbuh bertambah besar menjadi kucing muda, bertambah besar lagi menjadi kucing dewasa. Nah, jadi perubahan bentuk kucing tidak mengalami metamorfosis karena perubahan fisiknya itu hanya semakin besar, tidak disertai perubahan bentuk tubuh, ya. Nah, tadi makanya disebutnya daur hidupnya tanpa metamorfosis. Oke. Selanjutnya, Bu Indah akan memberikan contoh ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan amfibi yaitu katak ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, katak dewasa bertelur di air. Kemudian telur katak menetas menjadi berudu. Nah, berudu memiliki ekor yang cukup panjang. Nah, setelah itu kaki berudu terbentuk sehingga disebut berudu berkaki, ya. Dan berudu berkaki hidup di air, bergerak dengan cara berenang dan bernafas menggunakan insang. Nah, untuk bertahan hidup, biasanya berudu berkaki ini memakan plankton dan hewan-hewan kecil yang ada di air. Nah, dari berudu berkaki tumbuh menjadi katak muda yang masih memiliki ekor, ya. Lalu katak muda tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Lambat laun ekornya pun menghilang, ya. Nah, katak dewasa ini bernapas menggunakan paru-paru dan memakan serangga. Ya, info lainnya katak muda dan katak dewasa ini hidupnya sudah di dua alam, bisa di darat juga bisa di air. Tadi kan Bu Indah bilang berudu dari mulai telur, berudu, terus berudu berkaki itu hidupnya di air dan alat pernafasannya adalah insang. Nah, setelah menjadi katak muda ya atau berudu menjadi katak muda dan katak dewasa,
hidupnya sudah di dua alam dan alat pernafasannya adalah paru-paru. Mari kita lihat daur hidupnya. Nah ini dari mulai telur, lalu menjadi berudu tanpa kaki. Nah bisa disebut kecebong juga ya. Lalu tumbuh lagi menjadi kecebong berkaki, berkembang menjadi katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Ya. Nah, kita lihat daur hidup katak. Nah, pada daur hidup katak terjadi perubahan bentuk. Bentuk tubuh hewan muda berbeda dengan hewan dewasa. Maka dari itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Ya. Baik, kita lanjut yaitu ke ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan ikan. Nah, ikan hidup di air. Menurut jenisnya, ikan ada yang hidup di air tawar, ada juga di air laut. Nah, ikan bernafas menggunakan insang. Ikan pemakan tumbuhan dan daging. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup ikan tidak melalui metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Sebelumnya sudah ada hewan yang daur hidupnya melalui tanpa metamorfosis, ya, kucing tadi. Nah, kita lihat di sini daur hidup ikan. Nah, kamu bisa lihat di sini proses daur hidupnya dari mulai telur yang 1 jam, lalu telur yang 4 jam, telur setelah 20 jam, telur setelah 30 jam, lalu menetas menjadi larva. Nah, larva tumbuh berkembang menjadi ikan muda, lalu dari ikan muda menjadi ikan dewasa. Ya, bisa dilihat di sini ya proses daur hidupnya atau perkembangbiakannya seperti apa. Ya, tadi setelah bertelur, telur akan menetas menjadi larva, larva akan tumbuh berkembang menjadi anak ikan muda menjadi ikan dewasa, setelah menjadikan dewasa siap untuk berkembang biak. Selanjutnya, Bu Indah akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertumbuhan hewan unggas. Nah, Bu Indah ambil contoh di sini adalah daur hidup ayam. Ya, nah ayam termasuk unggas. Tubuh ayam berbulu, memiliki paru untuk makan dan memiliki 2 kaki. Nah, bernapas melalui paru-paru. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita lihat di sini daur hidup ayam. Nah, kalian bisa lihat pada gambar proses daur hidup ayam. Nah, telur ayam menetas menjadi anak ayam. Nah, ini. Lalu anak ayam yang baru lahir, ukuran tubuhnya kecil, ya. Lalu tubuh anak ayam bertambah besar. Selain mengalami pertumbuhan, anak ayam mengalami perkembangan. Setelah menetas, anak ayam belum dapat berjalan. Lama-lama anak ayam pun dapat berjalan. Kalian bisa lihat di sini dari telur, ya. Ini telur yang sudah ada embrionya, lalu tumbuh besar di dalam cangkang telur menjadi anak ayam. Nah, telur menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam tumbuh berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, setelah menjadi ayam dewasa pun sudah siap untuk berkembang biak. Ya. Nah, anak-anakku, sampai di sini penjelasan yang Bu Indah sampaikan. Semoga apa yang telah Bu Indah jelaskan dan paparkan bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam menerima pembelajaran jarak jauh pada hari ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, kita bertemu lagi pada pekan depan. Ya, Bu Indah tetap memberikan semangat, ya. Pokoknya tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ya, baik anak-anakku, Bu Indah akhiri saja pembelajaran jarak jauh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.